Di video kali ini saya ingin menyuarakan reformasi adat Batak. Kata reformasi berasal dari kata reform, artinya mengubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Reformasi biasanya ditujukan ke birokrat atau pemerintah. Tujuannya supaya organisasi pemerintah itu lebih ramping dan bisa bekerja lebih lincah. Kali ini reformasi saya kaitkan dengan adat Batak. Kenapa? Alasannya sederhana, supaya adat Batak itu bisa beradaptasi sesuai kondisi dan langgeng. Bagi sebagian orang, reformasi adat itu kabar yang menggembirakan. Tapi bagi sebagian, kondisinya sebaliknya, akan menentang. Mungkin ada yang marah, ada yang ngamuk, intinya nggak setuju. Seperti teman saya ngamuk waktu saya tanya pendapatnya menata ulang adat. Kalau ada ajakan perubahan, menurut saya sih wajar-wajar aja kalau ada yang pro, ada yang kontra, itu alamiah. Yang pro bersemangat, yang kontra bertahan. Masing-masing akan memberikan argumen. Yang pro memberikan argumen kenapa harus reformasi. Yang kontra juga memberikan argumen banyak hal-hal yang baik sekarang. Jadi nggak perlu diubah status quo aja. Video ini mengajak kita untuk menggunakan akal sehat kita semua untuk menyederhanakan adat Batak. Karena itu bagi yang sepakat dengan reformasi, ya getol lah menyuarakan, jangan berhenti. Ini pasti nggak mudah, karena akan banyak yang menentang. Banyak orang yang senang dengan kondisi sekarang. Saya sampaikan 3 argumen. Argumen pertama, mana inti adat Batak, mana bumbu-bumbunya udah bercampur. Kalau saya kasih perumpamaan nih, ikan mas nani arsik, ada ikan, ada uram-uramnya. Ikannya enak, uram-uramnya juga enak. Tapi ikan dan uram-uram itu pasti bisa dipisah. Nah, untuk adat Batak nggak bisa, nggak jelas. Argumen kedua, pelaksanaan adat Batak itu sangat menyita waktu. Ambil contoh adat pernikahan. Ini saya ambil karena ini yang paling banyak kejadiannya. Tiap minggu ada undangan untuk pesta. Ada acara marhori-hori dinding. Kemudian 2M, marhusif dan martonggoraja. Setelah itu pesta unjuk. Silahkan hitung sendiri berapa banyak waktu yang habis dan melibatkan banyak orang hanya untuk satu pesta. Di tiap acara itu kelihatannya banyak yang bertele-tele. Urutan acara udah disusun, apa yang mau dibahas, tapi kelihatannya mengalir begitu aja, tidak ada kendali waktu. Argumen ketiga, pelaksanaan adat Batak itu menghabiskan banyak uang. Nah, kembali pada contoh pernikahan. Kalau menikahkan anak itu menghabiskan banyak biaya, sangat banyak. Kalau saya ambil contoh di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, biaya itu ratusan juta. Nah, biaya yang saya maksud adalah total pengeluaran pihak pria dan pihak wanita. Jadi yang namanya biaya harus dijumlah. Untuk ukuran pesta kecil itu biayanya bisa 150 sampai 250 juta. Untuk ukuran pesta sedang itu bisa 400 sampai 600 juta. Untuk ukuran pesta besar itu bisa 1 miliar. Ini kan biayanya luar biasa besar nih. Jadi adat Batak itu menyenangkan, membuat kita happy, tapi di sisi lain menyulitkan sebagian orang. Jangan pernah berasumsi semua orang punya cukup uang. Nggak seperti itu. Justru menurut saya lebih banyak orang yang pas-pasan. Nah, supaya lebih kuat lagi nih, saya kasih contoh nih.
Kita mungkin pernah mendengar orang itu harus berhutang untuk menikahkan anak. Berhutang loh. Atau jual aset, misalnya tanah. Karena uangnya nggak cukup. Contoh kedua, pesta itu kan ngabisin banyak uang. Tapi sering kita dengar, anak yang dinikahkan ini, nanti kalau udah manjai, ngontrak. Kenapa? Ya karena uangnya nggak cukup untuk nyicil rumah. Jadi kita kan bertanya, kelihatannya wah, tapi dibaliknya weleh-weleh. Nah, kan spending biaya seperti ini nggak masuk akal. Jadi reformasi adat ini tanggung jawab siapa? Kalau secara umum kita bilang tanggung jawab kita semua. Tapi yang utama menurut saya ini tanggung jawabnya tokoh setiap marga. Karena mereka itu punya pengaruh besar di lingkungannya, punya pengaruh kuat di marganya. Mulai aja dulu dari marga sendiri. Ada si Manjuntak, si Ahan, si Torus, Panjaitan, Tambun, si Naga, si Hombing, si Lalahi, Gultom, Simbolon, Napitupulu, Pasaribu, Tobing, si Tompul, si Laban, Nababan, si Enturi, si Regar, si Tanggang, Sagala, Manurung, Pakpan, Huta Barat, Asibuan, si Nambela, Huta Gaul, Limbong, Parapat, si Litonga, Datubara, Huta Hayan, Merpaung, Purba, si Anipar, si Jabat, Ambarita, si Tumorang, si Tohang, Huta Soit, si Tungkir, si Mangunsong, dan ratusan marga Batak. Nah, semua tokoh marga diharapkan terbuka terhadap masukan. Coba tampung, renungkan, diskusikan, apa yang bisa dilakukan. Jangan sampai tokoh-tokoh marga ini malah anti pembaharuan. Nah, apa yang diharapkan dari reformasi adat Batak? 1. Hemat waktu. Potong itu semua kegiatan atau acara yang nggak perlu. Kembali ke inti. 2. Hemat biaya, terutama untuk keluarga-keluarga yang pas-pasan. Jangan sampai adat itu menimbulkan problem di belakang hari. 3. Supaya langgeng. Kalau adat itu rumit, mahal, bisa-bisa itu ditinggal generasi muda 10 tahun lagi. Hati-hati. Ada alternatifnya, resepsi. Prosesnya simple, acaranya pendek, biayanya bisa lebih murah. Jadi ngapain susah-susah dengan adat Batak? Selamat mereformasi.